Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang Penjaskes Pendidikan Jasmani Kesehatan dengan kompetensi dasarnya 3.8 dan 4.8. Memahami prosedur gerak dasar 1 gaya renang, mempraktikkan gerak dasar 1 gaya renang. Materi pokoknya yaitu renang gaya bebas. Jadi nanti anak-anak bisa memahami dengan melihat paparan video atau PowerPoint yang akan saya berikan kepada kalian semua, dan bisa melihat dan bisa mempraktekannya dengan baik. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kemudian ini semua hadir semua, kemudian melanjutkan tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar tersebut. Tujuannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok. Kemudian melakukan tanya jawab yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca sebuah permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasil, dan peserta didik diharapkan mampu menjelaskan prosedur berbagai aktivitas gerak berirama, kemudian melakukan latihan gerak berirama. Materi pembelajarannya berbagai gambar aktivitas gerak berirama, yaitu nanti disajikan beberapa gambar atau video mengenai prosedur cara renang gaya bebas. Kemudian apa yang dimaksud renang itu? Renang adalah olahraga yang paling baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Agar tubuh kita bisa sehat dan bugar, dilakukan secara berirama. Kemudian siswa melakukan gaya renang bebas dengan cara di darat dulu, kemudian nanti bisa dilakukan di dalam air. Media yang digunakan yaitu bahan tayang slide PowerPoint yang akan saya berikan nanti. Sumber belajar yang bisa kalian pakai dari buku PJOK kelas 3, modul atau bahan ajar, internet, dan sumber lain yang bisa digunakan. Kemudian saya akan paparkan PowerPoint dan video pembelajarannya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini adalah contoh gambar untuk arena renangnya. Kita mempelajari KD 3.8 menganalisis keterampilan 2 gaya renang. Tujuannya siswa dapat mengetahui, mempraktikkan, dan memiliki keterampilan pada gaya renang. Sejarah renang di dunia.
Dikenal sejak zaman prasejarah, dibuktikan dengan adanya lukisan di Gua Wadi Shora di bagian barat daya Mesir. Pada tahun 1908, Asosiasi Renang Sedunia, Federasi Renang Amatir Internasional, renang gaya bebas atau Turgen diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Arthur Turgen. Pada tahun 1896, Olimpiade pertandingan pertama di Athena. Sejarah renang di Indonesia. Renang di Indonesia telah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. Hal ini dilihat dari relief-relief pada candi peninggalannya. Kolam renang di Indonesia pertama kali didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Kolam renang Cihampelas di Kota Bandung menjadi kolam renang yang pertama kali didirikan tahun 1904. Sejarah renang di Indonesia mengalami perkembangan pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Organisasi renang di Indonesia dibentuk pada tanggal 24 Maret 1951 dengan nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia, yaitu PBSI, yang diketuai oleh Dr. Poewosodarmo pada tahun 1951. Manfaat renang bagi tubuh: 1. Menghindari tubuh dari stroke, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, menambah tinggi badan, melatih pernafasan, dan membakar kalori yang banyak pada tubuh. Penting diperhatikan dalam renang, yaitu prinsip mengapung, prinsip meluncur, posisi badan di air, gerak kaki, gerakan mengambil nafas. Prinsip mengapung dengan menggunakan papan seluncur. Kedua, dengan memegang tiang atau dinding kolam. Cara itu bisa dilakukan untuk latihan agar bisa. Ini contoh gambarnya untuk berlatih mengapung. Prinsip meluncur: pertama, meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding kolam, kemudian meluncur dengan menggunakan papan luncur. Contoh gambar gerakan meluncur seperti itu. Kemudian posisi tubuh saat berenang gaya bebas: meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding kolam, kemudian meluncurkan dengan menggunakan papan luncur. Diusahakan dengan tekanan yang tinggi agar meluncur bisa. Gerakan kaki: pada saat berenang, kaki terus bergerak sehingga menghasilkan gaya dorong yang tidak terputus pada saat berenang. Diusahakan kaki tegak lurus, terus bergerak sehingga kecepatan bisa stabil. Gerakan tangan: gerakan tangan ada 3 fase. Dicontohkan seperti gambar disebut pengambilan nafas. Pengambilan nafas pada saat renang gaya bebas dengan memalingkan kepala ke samping kanan atau samping kiri. Gerakan koordinasi. Gerakan koordinasi merupakan rangkaian gerakan renang yang dilakukan secara berurutan dan secara terus-menerus. Itulah contohnya. Sekian, semoga kalian bisa menerapkan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.